Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ajib Sabari dari SMK Negeri 1 Kaligondang, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual nilai dan peran guru penggerak sebagai tugas pada modul 1.2. Berikut ini merupakan nilai-nilai yang harus ada pada guru penggerak. Di antaranya, berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Sebagai seorang guru penggerak memiliki peran yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, kemudian bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan? Sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya akan menggambarkan potret diri saya sebagai guru penggerak di masa depan setelah 3 tahun lulus sebagai guru penggerak. Tentunya saya akan menerapkan semua pengetahuan yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak, terutama dalam proses pembelajaran di sekolah, sehingga saya akan memiliki dedikasi yang tinggi untuk menjadikan pendidikan yang berkualitas dengan menjalankan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Sehingga pendidikan benar-benar bisa menjadi tuntunan yang mengantarkan seorang murid pada kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Saya akan menjalankan peran guru penggerak secara maksimal demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Setelah 3 tahun lulus guru penggerak, saya yakin sudah bisa menguasai dan menerapkan nilai dan peran guru penggerak di lingkungan sekolah dengan gambaran sebagai berikut. Berpihak pada murid, artinya dalam proses pembelajaran harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan perkembangan murid. Guru sebagai fasilitator harus kreatif memiliki metode, media, dan bahan pembelajaran serta mendesain pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan menyenangkan. Kemudian memberi kebebasan untuk membangun sendiri pengetahuannya, memberi kesempatan murid untuk mengemukakan pendapat, memberi kebebasan memahami pelajaran sesuai dengan caranya, berinteraksi dengan siswa dan membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, memahami latar belakang siswa yang berbeda-beda, dan menggunakan teknologi dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan usaha menuntun segenap kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat tercapai kesempurnaan hidup. Agar usaha tersebut dapat tercapai, kita sebagai guru harus merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Jika semua murid dituntun dengan semestinya, belajar sesuai dengan potensi yang ada dalam diri murid dan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan zamannya, murid akan merasa merdeka dalam proses yang memerdekakan dan akan memperoleh kemerdekaan. Nah, kemerdekaan di sini artinya mandiri dalam belajar, mandiri dalam berbagi, dan lain-lain. Kemerdekaan tersebut yang akan menggerakkan mereka tumbuh menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari beberapa jenis kegiatan tersebut, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan pada nilai berpihak pada murid diantaranya pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian siswa melakukan presentasi hasil diskusi kelompok baik secara langsung ataupun dalam bentuk video. Pembelajaran dengan IT sesuai dengan kodrat zaman. Dan yang masih perlu saya tingkatkan yaitu memahami karakteristik siswa. Ini bisa kita lakukan dengan meningkatkan interaksi dengan siswa sehingga kita bisa mengetahui latar belakang atau karakteristik dari siswa yang setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian berikutnya yaitu mandiri.
Mandiri artinya mampu memunculkan motivasi dalam diri sendiri untuk membuat perubahan. Memiliki motivasi untuk mengembangkan diri dengan mengikuti kegiatan diklat ataupun pelatihan tanpa menunggu instruksi dari atasan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yaitu secara aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, sehingga hasil dari pengembangan diri tersebut dapat digunakan atau dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Berikutnya yaitu kolaborasi. Ya, guru harus mampu membangun hubungan kerjasama yang baik dengan peserta didik atau dengan murid, dengan teman sejawat maupun dengan orang tua. Beberapa jenis kegiatan yang mencerminkan nilai kolaboratif diantaranya berkolaborasi dengan wali murid dalam hal pembinaan siswa, berkolaborasi dengan rekan sesama guru dalam menemukan gaya belajar murid atau dalam hal pengembangan metode pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah aktif dalam kegiatan MGMP, saling berbagi pengetahuan baru dalam pembelajaran. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yang pertama yaitu aktif dalam kegiatan MGMP baik di tingkat sekolah ataupun di tingkat kabupaten. Kemudian berkolaborasi dengan rekan sesama guru dalam hal pengembangan metode pembelajaran atau berkolaborasi dalam menulis buku yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selain itu juga berkolaborasi dengan kepala sekolah terkait hal yang akan dilakukan dan berkolaborasi dengan siswa agar kegiatan pembelajaran efektif dan menyenangkan. Berikutnya yaitu reflektif. Reflektif artinya mampu mengevaluasi baik itu kesan positif ataupun negatif selama proses pembelajaran. Guru tidak boleh merasa puas terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dan berani mengakui kekurangan pada dirinya. Beberapa jenis kegiatan pada nilai reflektif yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, di antaranya yaitu melakukan refleksi setiap akhir pelajaran dengan bertanya pada siswa tentang materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian melakukan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian materi yang sudah disampaikan dan untuk mengetahui hasil belajar siswa yang nanti akan digunakan untuk merancang tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu inovatif. Artinya kita sebagai guru harus mampu menemukan ide atau gagasan baru sebagai metode dan suasana pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menyenangkan. Beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam nilai inovatif ini diantaranya yaitu membuat media pembelajaran yang bervariasi, membuat media pembelajaran interaktif, dan merancang kegiatan proyek yang menyenangkan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yaitu menulis modul yang dimuat dalam e-book, kemudian membuat media pembelajaran interaktif yang dapat diinstal pada smartphone setiap siswa sehingga akan mempermudah siswa dalam belajar. Demikian pemaparan saya pada materi demonstrasi kontekstual, nilai dan peran guru penggerak. Semoga dapat menginspirasi dan menjadikan guru tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.